tiap saat dan Ucapan selamat datang. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Paskalina Kriswantoro Talakua STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita di minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Surat 2 Timotius pasal 4 ayat 2 yang menjadi nats pembimbing. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kasih-Mu melimpah
Pengakuan dosa. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerahan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan jemaat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Melewati lembah Nirmata, jalanku gelap dan gelap. Tuhan pimpinanmu ku dambakan, ku tak dapat jalan sendiri. Ku tiada tahu jalanku Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terangmu halau ketakutan, ku tak dapat jalan sendiri. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa, dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9, yang mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Tiada sobat lain yang membantu, ku sangat lemah dan letih.
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru. Seperti yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 10, ayat 43 sampai ayatnya yang ke-45 yang menyatakan, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di sorga. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali firman-Mu dan mau hidup di dalamnya sekarang dan selamanya. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Mika 3 ayat 1 sampai dengan ayat keempat yang mengatakan, "Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, yang Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kata pemimpin acap kali muncul dalam benak kita. Adalah orang yang punya kuasa untuk mengatur, untuk memerintah, dan memegang segala kendali. Karena mereka mempunyai otoritas atau kuasa yang penuh. Dan pemimpin, entah itu pemimpin suatu bangsa, pemimpin dalam sebuah perusahaan atau satu instansi, bahkan pemimpin di dalam gereja, sekolah, dan juga keluarga. Dan ketika kita memahami kata pemimpin ini, maka sesungguhnya kita berbicara tentang sebuah keteladanan hidup. Bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang, atau menjadi panutan dalam hal melakukan kehendak Tuhan. Itulah inti sebuah kepemimpinan yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Mika memperingatkan dengan keras sikap buruk para nabi yang hidup zamannya. Karena di situ telah terjadi satu hal atau telah mengalami pergeseran dengan cara kepemimpinan para nabi. Dan apa disampaikan oleh Nabi Mika ini, selain mengingatkan perbuatan-perbuatan atau cara pemimpin, sekaligus membawa atau memberikan pesan kepada para pemimpin pada zamannya. Pemimpin agama, politik, dan masyarakat bangsa Israel Utara di Samaria, dan bangsa Yehuda di Yerusalem, agar mereka mau membuka telinga mereka untuk mendengar. Kita lihat pada ayat yang pertama dari Mika 3, pembacaan kita tadi. Kataku, kata Nabi Mika, baiklah dengar. Lalu apa yang akan mereka dengar? Ada 4 hal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, bahwa sudah selayaknya para pemimpin mengetahui dalam hal memahami dan mencintai yang namanya keadilan. Kita lihat di dalam ayat 1b. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hal yang kedua, bahwa para pemimpin Yehuda zaman itu dicap sebagai pembenci keadilan dan pecinta
kejahatan. Ayatnya yang kedua, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Sebab di sini dapat kita lihat bahwa mereka telah melakukan kejahatan kepada umat yang dipimpin mereka. Seperti tukang jagal memperlakukan domba yang dipotongnya. Kita lihat pada ayat yang seterusnya, ayat 2b dan seterusnya. Merobek, mengupas kulitnya, mengambil dan mencincang dagingnya, lalu merebukkan tulang-tulangnya, dan lalu dimasak untuk dimakan. Ayat 2b sampai ayatnya yang ketiga. Dan hal yang ketiga, bahwa akan tiba saatnya para pemimpin-pemimpin yang telah melakukan kejahatan ini akan mengalami satu keadaan, atau dikatakan mereka akan mengalami malapetaka. Dan ketika mereka menyadari hal itu, baru mereka berbondong-bondong berseru-seru minta tolong kepada Tuhan. Dan hal yang keempat, ketika mereka berseru kepada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Tetapi ia tidak akan menjawab mereka. Dikatakan situ bahwa Tuhan menyembunyikan wajahnya karena mereka jahat. Ayat 4. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi ia, ya Tuhan, tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Nah, lewat apa yang disampaikan Nabi Mika atas apa yang telah diperbuat oleh para pemimpin-pemimpin pada zamannya, sesungguhnya hendak membawa satu kesadaran penuh, sehingga para pemimpin bisa berubah sikap mereka menjadi pemimpin yang memberi teladan melalui sikap, perilaku, dan tutur kata mereka. Sehingga lewat kepemimpinan mereka bisa menjadi berkat, membawa berkat bagi orang-orang yang dipimpinnya. Memang tidak mudah dan tidak gampang, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi seorang pemimpin harus teladan. Memberikan panutan. Sehingga apa yang kita kerjakan itu bisa membawa sesuatu yang baik bagi orang-orang yang ada sekitar kita. Nah, sebagai pemimpin kapan dan dimanapun harus berlaku adil, memiliki sikap yang baik, yang jujur. Sebagai pemimpin harus bisa menghadirkan sesuatu yang beda. Sebagai pemimpin harus bisa membenci kejahatan. Bukan sebaliknya, mencintai kejahatan dan membenci kebaikan. Seperti yang telah dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin pada zaman Nabi Mika. Nah, inilah yang mau menjadi satu dasar bagi Nabi Mika, perlu membawa kesadaran yang penuh bagi para pemimpin-pemimpin tersebut untuk mereka mengintrospeksi diri, untuk mereka bisa merubah apa yang salah menjadi yang benar dan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sebagai pemimpin harus selalu melaksanakan kepemimpinannya yang didorong oleh Tuhan atau sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan pribadi, ego, dan lain sebagainya. Karena tadi dikatakan, kalau kita berbicara tentang pemimpin, pasti di benak kita orang memiliki atau memegang otoritas penuh kekuasaan. Yang mengatur, melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Tapi hal ini berbeda. Yang mau Nabi Mika dobrak, melakukan cara kepemimpinan yang didorong oleh kehendak Tuhan. Sehingga para pemimpin tidak digerakkan oleh motivasi duniawi,
jika pemimpin selalu sesuai pimpinan Tuhan atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang pemimpin harus mengenal dan menuntun orang-orang yang sudah dipercayakan kepada dirinya. Dia harus menuntun orang-orang itu dengan baik. Dia harus membawa orang-orang itu untuk bersikap adil, jujur, benar, tulus. Harus dibawa diarahkan pada jalan yang benar dan bukan yang tidak benar. Karena itu pemimpin juga harus mampu menjadi teladan panutan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang dipimpinnya. Sekalipun tadi saya katakan, tidak mudah dan tidak gampang. Ketika menjadi seorang pemimpin yang benar-benar mau membawa loyalitas penuh dengan kejujuran dan kebenaran, pasti disitulah akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan persoalan. Setiap melakukan kebenaran dan kejujuran, keadilan, pasti lebih banyak kita dimusuhi. Tapi ini satu tantangan. Pemimpin bukan hanya berada di sekolah, di gereja, di satu instansi atau perkantoran tertentu perusahaan, tapi juga berada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga Kristen kita. Jadi pemimpin yang harus membawa sesuatu loyalitas yang baik dan benar, sehingga keluarga kehidupan rumah tangga kita juga dapat memperoleh, mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dikatakan pemimpin juga harus lebih peka dalam mendengar, melihat sesuatu dengan jeli, baru mau melakukan tindakan-tindakan yang di dalamnya membawa apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nabi Mika menyuarakan hal demikian, sehingga para pemimpin boleh kembali pada jalan yang benar. Dan umat yang dipercayakan Tuhan bagi mereka, sungguh menjadi umat yang juga hidup dalam kebenaran, ketulusan dan kejujuran di hadapan Allah. Bukan sebaliknya. Sebagai panutan, sebagai teladan, sebagai contoh. Bagaimana para pengikut yang mau hidup dalam kejujuran, ketaatan dan keadilan, kesetiaan dan ketulusan. Kalau melihat cara hidup pemimpinnya sendiri yang tidak benar dan tidak jujur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun kita, hendaknya lah kita dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat membawa atau menjadi berkat bagi banyak orang. Rumah tangga, kehidupan keluarga kita, suami dan istri sama-sama memegang peranan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Harus menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang saling mempengaruhi hal-hal yang baik dan bukan yang tidak baik. Dan kita mau menyerahkan hidup kita untuk dituntun, dipimpin oleh Tuhan yang adalah sang pemimpin yang sesungguhnya. Kalau kita dengan kebiasaan hidup menyerahkan kehidupan kita dituntun, dipimpin oleh Tuhan, maka tugas tanggung jawab apapun yang Tuhan berikan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, untuk mungkin menjadi pemimpin dalam kelompok-kelompok yang kecil sekalipun, yakin dan percayalah, kita akan Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan di dalamnya juga lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita juga diajak untuk menopang di dalam doa, di dalam proses persidangan sinode GPIB pada bulan Oktober 2021 di Surabaya, dalam rangka pemilihan fungsionaris Majelis Sinode GPIB yang ke-21. Biar Tuhan yang akan berkarya di dalam GPIB
Setiap siapa yang mengikuti persidangan sinode ini, kita juga minta hikmat dari Allah untuk bisa Tuhan menentukan seorang pemimpin yang sangat loyalitas, seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, seorang pemimpin yang dapat membawa berkat dan damai sejahtera bagi gerejanya, bahkan di tengah-tengah masyarakat luas. Ya, Tuhan menopang memberkati kita semua menjadi pemimpin-pemimpin yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jauh. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat, marilah berdiri untuk bersama semua orang percaya segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna dan dengan hati mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, hidup yang kekal. Mari kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, di minggu terakhir bulan Agustus tahun 2021 ini Tuhan, kami masih dan terus mengalami kasih setia Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Di dalam setiap situasi keadaan yang harus kami hadapi dan kami alami, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini ya Bapa, yang mengingatkan kami semua agar dapat melakukan kehidupan yang baik, benar, kehidupan yang penuh dengan keadilan, ketulusan, dan kejujuran. Kami diberikan mandat dan kepercayaan Tuhan menjadi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kami adalah anak-anak-Mu yang Kau utus menjadi pemimpin-pemimpin, baik di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing, di dalam persekutuan jemaat Tuhan,
di tengah-tengah kerja, karya, dan layan kami, di dalam pendidikan, bahkan di tengah-tengah masyarakat luas. Biarlah dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus memampukan, menghibur, dan menguatkan setiap pribadi kami ya Bapa, untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Jadi pemimpin-pemimpin yang dapat menuntun orang-orang yang kami pimpin dan membawa damai sejahtera, bahkan menjadi berkat baik dalam rumah tangga keluarga kami masing-masing, di tengah-tengah persekutuan, kerja karya layan, dalam pendidikan anak-anak kami, bahkan dalam masyarakat luas. Sehingga apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kami tetap berada pada rancangan keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapa bagi Gereja Protestan Indonesia bagian Barat atau GPIB, yang Tuhan tempatkan di muka bumi ini Tuhan. Dan khusus GPIB Jemaat Peniel Pasuruan, Kau berikan hikmat dan kemampuan untuk kami berjalan bersama dipimpin oleh Tuhan, sehingga tugas tanggung jawab kami memimpin dapat juga menjadi berkat. Bagi jemaat-Mu yang sakit dalam proses pemulihan, di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan tetap pulihkan dan Tuhan hibur mereka. Tuhan sembuhkan mereka, kuatkan iman mereka. Terkhusus bagi jemaat-Mu yang mengalami terpaparnya COVID-19, Tuhan dampingi mereka. Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan hibur mereka. Sehingga dengan kekuatan dan kesembuhan yang Tuhan berikan, mereka tetap mau mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan selalu hiburkan, Tuhan selalu kuatkan, karena Engkaulah pendamping yang sejati. Yang akan berjalan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang bergumul dan berbagai hal, Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka. Jemaat yang merayakan hari ulang tahun, kelahiran dan perkawinan, berkati sukacita dan syukur mereka. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa bagi dunia ini yang sedang dilanda satu keadaan yang terpuruk karena COVID-19 ini yang belum berakhir. Sehingga banyak sekali kehilangan jiwa-jiwa, kehilangan nyawa orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Kami hanya berserah penuh kepada Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami umat manusia ya Bapa. Sehingga ada pemulihan bagi bangsa kami Tuhan.
Para pemimpin bangsa yang terus bekerja dengan kekuatan dari Tuhan. Mereka terus melakukan yang terbaik. Para medis, dokter yang ada, Tuhan kuatkan mereka juga. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami semua yang sudah berbagian di dalam pelayanan pada minggu hari ini. Tuhan lebih mengenal siapa kami. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Dan memampukan kami untuk melakukan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan pengharapan kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin.
Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Di setiap janjiku dan setiap doaku juga langkah imanku. Tuhan bersamaku tiap gunung ku tempuh. Harapanku teguh, rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damainya karena anugerahnya. Air mata pun redam oleh sabda kasih-Nya, riang juga hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.